Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Dian Wahyuni, dosen program studi S1 Kesehatan Lingkungan, Stikes Widyagama Husada Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada program studi S1 Kesehatan Lingkungan, saya mengampu beberapa mata kuliah, fisika lingkungan, pencemaran udara, dan analisis kualitas lingkungan di semester ganjil, serta higien sanitasi makanan dan minuman, radiasi lingkungan, dan Renval program Kesling pada semester genap. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah higien sanitasi makanan dan minuman dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep higien sanitasi pangan, menganalisis faktor resiko pencemaran makanan melalui inspeksi higien sanitasi, penyusunan laporan hasil inspeksi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan. Sebelum menjelaskan proses pembelajaran, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah higien sanitasi makanan dan minuman membahas mengenai konsep dasar higien sanitasi pangan, prinsip keamanan pangan, faktor resiko pencemaran biologis, fisik, dan kimia, higien personal penjamah makanan, sanitasi tempat pengolahan makanan, sanitasi peralatan, penyimpanan bahan pangan, teknik pengolahan, dan penyajian makanan yang aman, inspeksi higien sanitasi, teknik pengambilan sampel, penilaian kelayakan tempat pengelolaan makanan, penyusunan laporan hasil inspeksi, hingga edukasi keamanan pangan kepada masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar higien sanitasi makanan dan minuman, menganalisis faktor resiko pencemaran pangan, menjelaskan persyaratan higien sanitasi tempat pengolahan makanan, melakukan inspeksi higien sanitasi menggunakan instrumen yang sesuai dengan standarnya, menyusun laporan hasil inspeksi, dan memberikan edukasi keamanan pangan secara profesional. Dalam pembelajaran, saya menerapkan berbagai bentuk pembelajaran, yaitu ceramah dan diskusi. Metode yang saya gunakan meliputi small group discussion, discovery learning, role play and simulation, dan demonstrasi. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan melakukan inspeksi higien sanitasi sesuai kebutuhan dunia kerja pada lingkungan. Sistem penilaian dilakukan secara komprehensif melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, praktikum, serta soft skill. Sistem penilaian mengacu pada RPS yang telah disusun melalui pendekatan DIA, yaitu D, Delivery, I, Interaction, dan A, Assessment. Delivery, materi yang saya sampaikan melalui pembelajaran tatap muka blend learning menggunakan LMS. Mahasiswa memperoleh RPS, modul, video pembelajaran, artikel ilmiah, studi kasus, serta lembar inspeksi higien sanitasi. Interaksi dilakukan secara aktif melalui diskusi kelas, tanya jawab, studi kasus, praktikum laboratorium, inspeksi lapangan, presentasi kelompok,
konsultasi melalui LMS maupun secara langsung. Mahasiswa didorong berpikir kritis dalam menganalisis berbagai permasalahan keamanan pangan. Assessment, penilaian dilakukan melalui kuis, tugas, laporan, inspeksi, praktikum, observasi, keterampilan, UTS, UAS, penilaian sikap, dan profesionalisme. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman dengan topik konsep hygiene sanitasi makanan dan minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat nggak siang ini? Masih. Udah lapar? Udah. Oke, karena kita di sini mau membahas mengenai hygiene sanitasi makanan. Jadi takut lapar, laparnya ditahan dulu ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, silahkan Arif dipimpin doa dulu. Jadi baik Bu dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Hadir semua nggak kira-kira hari ini? Saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Blandina, Owanto, Rules, Arif Direstu, Hadir Bu. Diana. Nah, berikut ini adalah cakupan materi dari hygiene dan sanitasi makanan dan minuman. Yang pertama ada konsep dasar hygiene sanitasi, yaitu materi kita hari ini. Kemudian selanjutnya ada prinsip hygiene sanitasi, ada kebijakan dan regulasi, faktor resiko pencemaran, kontaminasi makanan, kemudian hygiene personal penjamah makanan, sanitasi tempat pengolahan, pengelolaan, penyajian, dan pendistribusian makanan, pengawasan kualitas, serta yang terakhir adalah inspeksi hygiene sanitasi makanan. Nah, untuk mata kuliah hygiene sanitasi makanan ini nanti kita ada praktikumnya, ya. Ada praktikum mengenai pengawasan makanan dan praktikum mengenai inspeksi hygiene sanitasi makanan. Untuk praktikum inspeksi hygiene sanitasi makanan, kita akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi di tempat-tempat makan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam pemberian pengetahuan di bidang kesehatan, baik upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian berdasarkan bukti ilmu yang terkini, khususnya di mata kuliah hygiene sanitasi makanan. Untuk metode pembelajarannya, yang pertama ada small group discussion, discovery learning, role play dan simulation, kemudian yang terakhir adalah demonstrasi. Kita lanjut ke sistem penilaian. Nah, mengenai sistem penilaian ini ada 5. Yang pertama yaitu UTS, kemudian UAS, penugasan atau kuis, praktikum, dan yang terakhir adalah kehadiran dan soft skill dari mahasiswa. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai apa itu hygiene dan sanitasi. Yang pertama ada hygiene. Hygiene ini apa? Ada yang tahu nggak hygiene itu apa? Hygiene adalah lebih berfokus kepada perorangan, ya. Jadi pengendalian terhadap orangnya.
Kalau dalam tema hygiene sanitasi makanan berarti siapa hygiene ini? Penjamahnya. Kalau sanitasi upaya preventif untuk lingkungan. Nah, lingkungan ini apa saja? Mulai dari dapur, kemudian peralatan masak, seperti itu ya. Jadi pentingnya hygiene dan sanitasi yaitu sinergi dalam keduanya, hygiene dan sanitasi, untuk mewujudkan makanan yang sehat dan berkualitas. Oke, selanjutnya mengenal ancaman bahaya bawaan makanan. Ada 3 ya. Yang pertama ada bahaya biologis, yang kedua bahaya kimia, dan yang ketiga adalah bahaya fisik. Nah, kalau bahaya biologis ini mulai dari bakteri, virus, seperti itu. Kemudian bahaya kimia yaitu pestisida, penggunaan bahan-bahan kimia yang ada di dapur atau bahan tambahan pangan. Dan yang ketiga bahaya fisik mulai dari pecahan kaca, kemudian rambut yang terjatuh, kemudian debu, pasir, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh air bersih terhadap makanan dan kesehatan. Yang pertama, yaitu sebagai media pengolahan. Yang kedua, sebagai kebersihan personal. Yang ketiga, sanitasi alat. Dan yang keempat adalah pencegahan penyakit. Yang pertama ada media pengolahan. Air ini digunakan atau sebagai bahan baku untuk memasak. Ya, kira-kira masak apa yang pakai air? Masak sayur, ya, menumis makanan, kemudian selanjutnya ada kebersihan personal. Kalau kebersihan personal berarti mencuci tangan. Nah, selanjutnya ada sanitasi alat. Sanitasi alat adalah mencuci peralatan, membersihkan dapur, mengepel dapur, itu menggunakan air. Yang terakhir sebagai pencegah penyakit. Pencegah penyakit yaitu apa? Mulai dari mencuci bahan makanan, ya. Makanan yang mau diolah harus dicuci terlebih dahulu. Nah, ini selaras dengan penelitian saya yang berjudul pengaruh sarana air bersih dan kualitas air kimia terhadap kejadian dermatitis. Nah, membahas mengenai air bersih tadi ada hubungannya dengan penelitian saya yang berjudul pengaruh sarana air bersih dan kualitas air kimia terhadap kejadian dermatitis kontak di wilayah kerja Puskesmas X Kabupaten Malang, yaitu kualitas air sangat berpengaruh terhadap kejadian dermatitis kontak, terutama pada saat personal hygiene-nya. Nah, kalau air ini berpengaruh terhadap dermatitis kontak, berakibat gatal-gatal, penyakit kulit, dan lain sebagainya, maka bagaimana dengan makanan? Nah, misalnya ada penjamah makanan yang mengalami dermatitis kontak, kemudian mereka melakukan proses memasak. Nah, jadi penjamah makanan tersebut mengalami gatal-gatal, tapi harus memasak untuk misalnya para customer, menerima pesanan makanan, warung, dan sebagainya. Maka dari itu, air bersih itu sangat berpengaruh terhadap pengolahan makanan, karena 90% proses memasak itu membutuhkan air. Nah, jadi untuk mengurangi resiko penularan penyakit, salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan personal hygiene, melakukan cuci tangan sebelum memasak, kemudian menggunakan handscoon, kemudian dilakukan pengecekan kesehatan secara berkala, ya, setiap 3 sampai dengan 6 bulan sekali. Nah, dalam hygiene sanitasi makanan ada juga yang namanya sistem manajemen resiko, yaitu HACCP. Ada yang tahu HACCP apa? Sistem pengendalian makanan. Nah, ya, HACCP ini adalah Hazard Critical Control Point, yaitu sistem mengenai pengendalian makanan.
sistem supaya pengolahan makanan itu tertata dengan baik, atau cara mengurangi resiko supaya tidak ada pencemaran makanan atau penularan penyakit dari sumber makanannya, dari bahan baku, dari penjamahnya. Nah, maka itu ada yang namanya HACCP. Yang pertama ada titik kontrol kritis, kemudian ada batas kritis, ada analisis bahaya, dan ada monitor dan koreksi. Nah, ini semua tahapan-tahapan ini dilakukan untuk mengurangi resiko pencemaran makanan, baik itu di restoran besar, kafe-kafe, atau di warung-warung kecil, pedagang kaki lima. Ya, jadi bisa di mana saja. Untuk lebih jelasnya lagi nanti mengenai HACCP akan kita bahas di materi yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Nah, dari semua materi tadi ada 5 pilar keamanan pangan yang perlu diperhatikan, yaitu memahami hygiene dan sanitasi, mulai dari fondasi individu dan lingkungan yang bersih, seperti yang saya bahas tadi mengenai personal hygiene. Ya, harus cuci tangan, kemudian memotong kuku, menggunakan APD, menggunakan penutup rambut. Kemudian yang kedua ada kenali bahaya. Nah, yang kedua ada yang namanya kenali bahaya. Bahaya ada 3. Yang pertama bahaya biologi, yang kedua ada kimiawi, dan yang ketiga ada fisik. Nah, dari ketiga tersebut kita perlu mewaspadai semuanya ya, karena semuanya sama-sama berpengaruh. Kemudian yang ketiga ada kendalikan suhu dan kontaminasi, yaitu hindari zona bahaya suhu dan cegah kontaminasi silang. Misalnya cara menyimpan makanan ya, menyimpan makanan sebaiknya di suhu berapa, nah itu ada aturannya. Kemudian gunakan air bersih. Gunakan air bersih, bisa menggunakan air PDAM atau menggunakan sumber air yang aman, yaitu dari PDAM atau sumur bor ya, sama-sama bisa digunakan semuanya. Yang penting airnya bersih untuk memasak, kemudian untuk mencuci tangan, mandi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan HACCP, menerapkan sistem pengendalian untuk pencegahan makanan yang berbahaya, supaya tidak terjadi penularan penyakit dalam makanan, supaya tidak ada perpindahan bakteri. Perlu ditetapkan atau diterapkan sistem pengendalian HACCP. Nah, itu tadi adalah materi mengenai konsep hygiene sanitasi makanan dan minuman. Itu adalah pengantar untuk materi-materi kita selanjutnya. Dari apa yang saya sampaikan, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Adik-adik di sini mau tanya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Manakah yang lebih penting terlebih dahulu antara personal hygiene dan juga sanitasi lingkungan? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke Dinda, jadi mana yang lebih penting mengenai personal hygiene dan sanitasi lingkungan? Dua-duanya sangat penting. Jadi kedua poin tersebut tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Yang pertama, personal hygiene ini untuk melindungi supaya tidak tertular penyakit dari orang tersebut. Maka kita perlu melindungi mulai dari penggunaan APD, kemudian melakukan pencucian tangan, kemudian pengecekan kesehatan secara berkala. Nah, itu melindungi dari orangnya. Tapi kalau mengenai sanitasi lingkungan, itu adalah poin penting dari lingkungannya. Jadi lingkungannya harus bersih, terawat, supaya tidak terjadi kecelakaan saat memasak, atau lingkungan yang kotor itu dapat menyebabkan penularan penyakit. Nah, jadi kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau bertanya mana yang penting, maka dua-duanya itu semuanya penting. Begitu. Oke, apa cukup jelas Dinda? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain kira-kira ada pertanyaan lagi? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mengapa seseorang yang terlihat bersih belum tentu sudah menerapkan hygiene yang baik dalam pengolahan makanan?
Nah, oke, langsung saya jawab ya. Pertanyaan mengenai mengapa orang yang terlihat bersih belum tentu menerapkan personal hygiene yang baik dan benar. Jadi, hygiene ini tidak dinilai dari penampilan seseorang. Mungkin kadang seseorang tersebut terlihat bersih, rapi, menggunakan pakaian yang bagus, kemudian sepatunya bagus, rambutnya rapi, tapi ternyata di balik hal tersebut mungkin saja orang tersebut tidak menerapkan personal hygiene. Misalnya, bisa saja dia pakai baju bagus tapi dia tidak mandi. Atau bisa saja bajunya bagus, rambutnya rapi, dia belum cuci tangan dari kamar mandi. Tidak selalu menerapkan personal hygiene mengenai cuci tangan. Keluar kamar mandi tidak langsung cuci tangan. Nah, berarti bisa saja terjadi ada penularan dari tangan yang kotor keluar dari toilet kemudian langsung memproses sebuah makanan seperti itu. Jadi memang penampilan tidak bersih tidaknya orang, personal hygiene itu diterapkan atau tidak bisa dilihat dari penampilan yang baik dan penampilan yang bagus gitu. Jadi memang termasuk tergantung individunya, masing-masing individu, mulai dari masing-masing individu dia menerapkan personal hygiene atau tidak, seperti itu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira cukup jelas tidak apa yang sudah saya jelaskan mengenai pertemuan kita hari ini? Sudah. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari adik-adik di sini. Oke, dari semua yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi saya hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Dinda. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini yaitu memahami tentang hygiene sanitasi, kemudian mengenali bahaya dalam pengelolaan makanan, kemudian pengendalian suhu dan juga kontaminasi, penggunaan air bersih dan juga bahan tambahan pangan secara legal, dan juga penerapan HACCP untuk menjaga keamanan makanan dan juga minuman. Oke, baik. Terima kasih Dinda. Oke, jadi apa yang disampaikan Dinda tadi sudah benar. Kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu 5 poin tersebut. Dimulai dari personal hygiene sampai dengan menerapkan HACCP atau penerapan HACCP pada setiap proses pengolahan makanan dan minuman. Oke, selanjutnya yaitu ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Nanti untuk tugasnya bisa dibuka di Moodle ya. Bisa dilihat di LMS tugas dari saya, kemudian silakan diperhatikan sistematika penulisan dan batas pengumpulan tugasnya. Nanti bisa dicek di Moodle. Jika ada pertanyaan lain nanti bisa langsung menghubungi saya, bisa japri saya di nomor WhatsApp saya. Selanjutnya mungkin itu saja materi dari saya hari ini. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau salah kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai PDD UKT PT Bidang Pengajaran pada mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang hygiene sanitasi, keamanan pangan, serta mampu berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.